Hai co-friends, di sini terdapat pertanyaan berapakah derajat ionisasi garam dapur dalam larutan? Pada pertanyaan ini, diketahui bahwa terdapat 3 gram garam dapur, di mana garam dapur tersebut dilarutkan dalam 1 liter air, atau bisa kita ubah menjadi 1000 ml. Sedangkan titik beku larutan adalah min 0,186 derajat Celcius, dan tetapan penurunan titik beku molalnya adalah 1,86. Sedangkan mRNaCl-nya yaitu 58,5. Berdasarkan pertanyaan di sini, dapat kita ketahui bahwa garam dapur mengandung NaCl, di mana NaCl jika dilarutkan bersifat sebagai larutan elektrolit. Nah, dari pertanyaan ini kita ketahui bahwa materi ini berhubungan dengan sifat koligatif, yaitu penurunan titik beku. Untuk dapat menjawab pertanyaan, maka pertama kita ketahui terlebih dahulu perubahan titik beku larutan. Perubahan titik beku larutan atau kita simbolkan dengan delta TF itu sama dengan TF0, yaitu titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. Karena di sini pelarutnya adalah air, sehingga titik beku pelarutnya dalam tekanan 1 atm yaitu 0 derajat Celcius. Dikurangi dengan titik beku larutan yaitu min 0,186. Sehingga akan didapatkan delta TF yaitu 0,186 derajat Celcius. Setelah kita ketahui titik beku larutan, maka dapat kita hitung molalnya terlebih dahulu. Molal di sini merupakan gram per mr dikali 1000 per P, di mana P merupakan massa dari pelarut. Nah, dikarenakan di sini massa pelarutnya adalah air, maka dapat kita cari P-nya adalah rho dikali V. Rho-nya kita anggap adalah 1 gram per mililiter, sehingga 1 gram per mililiter dikalikan volume air yaitu 1000 mililiter, maka akan didapatkan massa pelarutnya adalah 1000 gram. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan molal, di mana persamaan molal yaitu gram per mr dikali 1000 per P, dan gramnya adalah 3, sedangkan mr dari NaCl yaitu 58,5, dan massa pelarutnya adalah 1000 gram, sehingga akan didapatkan molal dari NaCl yaitu 0,05 molal. Kemudian, setelah kita ketahui molalnya, maka dapat kita masukkan dalam persamaan penurunan titik beku, di mana delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Nah, delta TF-nya yaitu 0,186 dan M-nya adalah 0,05, sedangkan KF-nya adalah 1,86, maka dapat kita cari I-nya, di mana I merupakan faktor Van Hoff. Nah, ketika kita masukkan dan kita hitung, maka akan didapatkan nilai I yaitu 0,186 dibagi 1,86 kali 0,05 sehingga didapatkan hasil 1,95. Dikarenakan di sini yang ditanyakan adalah derajat ionisasi, maka kita masukkan dalam persamaan faktor Van Hoff di mana I yaitu sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. N di sini merupakan jumlah ion dari hasil ionisasi larutan elektrolit. Nah, di sini karena larutan elektrolitnya adalah NaCl, maka kita ionisasikan terlebih dahulu di mana NaCl akan membentuk ion Na+ dan Cl-, sehingga dapat kita ketahui bahwa jumlah ion yang terbentuk dari hasil ionisasi adalah 2. Maka dapat kita masukkan ke dalam rumus di mana I-nya 1,95 dan N-nya adalah 2, sehingga akan didapatkan nilai alfa atau derajat ionisasinya adalah 0,95. Dalam persentase yaitu sama dengan 95%, yaitu jawabannya adalah E. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.